Buat pemirsa Rumah Noni, izinkan kami berdua bercerita sebelum kita mulai episode kali ini. Uka. Lah, ada serigala. Ada. Mainkan Baiklah. Asik. Not. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut tambah dukun baca mantra air putih lalu pasien disembur. Hey, bentar dulu, lihat dulu nih, panjang nih. Dengerin. Setan gendeng, setan bandel, setan gombal, setan semua yang namanya setan. Jangan ganggu. Pergilah kau setan. Jangan ganggu. Jangan pernah mengganggu. Pergilah kau setan. Mana saha iman di mana? Hey. Aing mau. Gak bisa. Mau nu aing. Aing nu saha? Ih, lagunya horor, serem ah. Horor ya? Gak bisa pakai bahasa Sunda. Gak bisa. Setannya bahasa Inggris. Walah. Oh. Setannya in Gimana English. kalau bahasa Inggris gak Oh, enak berarti tuh, Dracula. Dracula ya. Dracula kan gak ada di Sunda. Dia tuh setan impor. Kalau impor biasanya pakai dolar, Pak. Pakai dolar. Bayarannya. Vampir gitu. Ih, kenapa kita ngomongin yang serem-serem sih, Not? Enggak sih, enggak serem-serem banget sebenarnya. Ya. Karena hari ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang memang biasanya kita anggap seperti Kenapa jadi suara kuda keluar barusan? itu gua lagi mikir sebenarnya suara embe, tapi embenya sambil ngeden. Iya. Karena kita akan bahas sesuatu yang topiknya bukan uka-uka. Bukan. Ini tipis antara mistis. Aha. Ada unsur mistis. Aha, Ini ada suara apa sih? gak tahu. Dan itu suara kuda beneran nih Iya. kayaknya. Nah, tapi ini memang bahasan yang akan menarik sekali, apalagi ini internal sekali dengan umat Katolik nih. Betul, di gereja Dan- Katolik sendiri ya. Betul, dan narasumber hari ini yang sudah diminta dari episode 1 udah ada yang minta. Udah ada yang minta. Tapi wow, beliau ini sibuk sekali ya. Dan kesini juga bawa nanas ya dari Subang. 3 ton. 3 3 ton. Emang mau jualan. Ada Romo Bayu. Ini bukan Mbah Dukun ya. Ini Bukan. penonton bayarannya di mana? Ada 200 orang. 200 orang. Ada Mbak Rosa Sugigi sebagai pengerah masa. Koordinator. Ya, Rosa Sugigi. Rosa Rosa Sugigi. Romo Bayu, apa kabar, Mengingatkan. Romo? Apa kabar, Romo? Mengingatkan pada sesuatu. Mbak Rosa. Emang ada sosok pengumpul masa itu memang ada. Iya. Cuman memang bukan Rosa depannya. Ini inisialnya Eli kan? Itu nama dong. Oh, no. Itu bukan inisial. Kalau inisial tuh S. Kan bisa aja inisial Eli. LI. Oh, in English. In English. LI. LI. Pastor Bayu apa kabar? Apa kabar? Ya kira-kira baik lah. Kira-kira baik ya. Kita Tadi baik. Loh, sekarang Begitu ketemu kalian berdua. Loh, padahal kita cuma nyanyiin lagu Mbah Dukun, bukan nuduh loh kita ya. bukan. nuduh. Masalahnya waktu lu nyanyi setan ngadepnya ke sini. Ya kalau kita ngadep ke Ya belakang kenapa? Kenapa ke gimana? sini pas ngomong setan? Tapi setan gitu banyak yang bilang nih, wah, kalau ngebahas yang mistis-mistis identiknya dengan Pastor Bayu, ya gitu. Iya. Memang sudah merasakan itu umat kalau yang mistis-mistis mah sama Romo Bayu nih. Iya, wajahnya sudah menang. Enggak. Kita ngomong yang mistis gitu hari ini. Jangan lah. Enggak. Bosan. Nggak akan ngomong yang mistis. Jangan ngomong gitu. Kita mau ngomongin tentang sesuatu yang mungkin buat orang awam Ya. ngelihat tata cara di agama Katolik ini kok kayak mistis gitu ya. Ada beberapa hal yang akhirnya buat kita sendiri kadang kita nggak bisa ngejawab. Kadang ya. Betul. Kira-kira jawaban apa yang paling pas untuk menjawab Memang ujian. pertanyaan?
Ujian. Ini kan kota Salatiga. Buat Kristen kita nggak bisa ngejawab. Emang ujian? Kalaupun juga bukan ujian, tapi kan harga diri dipertaruhkan ya Son ya. Betul, kredibilitas kita. Pertanyaan kedua, emang punya harga? Aduh, Ini baru menit kedua loh. iya. Kalau mau disudahi sekarang lah ya. Mumpung belum terlanjur Mumpung. gitu ya. Jadi kalau memang host host Rumah Noni akan di-kick, mungkin di episode ini akan banyak di-kick lagi nih ya. Betul. Banyak yang senang Son kalau kita di-kick. Biasa kalau kick kita fight back, enggak, kita nunduk. Terus Romo. Takutnya Jadi lu tangking. pilih aja. Ini mumpung baru menit kedua kan. Iya. Ibarat perkawinan baru kanon nih. Bisaan bridgingnya nih. Ngomong-ngomong, Sony dulu kanoniknya sama Pastor Bayu. Sama Pastor Bayu. Ya kan? Makanya langsung inget, wah Pastor Bayu akhirnya punya kesempatan lagi. 6 tahun lalu berarti ketemu. 6 tahun lalu. Pas gua nikah 2016, nikah sama Romo Bayu. Waktu itu fotonya nggak begini deh. Kenapa? Fotonya nggak begini waktu itu. Iya, dulu aku lebih kurus karena kan aku bahagia di Komsos. Gimana? Jualannya bagus ya? Oh, oke. Jualannya bagus nggak? keren. Jualannya bagus. Tapi barusan lo ngomong turun 6 kilo. Apa? Tadi Katanya kan turun 6 kilo. waktu di belakang belum Nah, take ya. Belum take, Iya. betul. Benar. Nah, Pastor Bayu ini sekarang ini bertugas di Subang. Subang. Kalau boleh tahu nama parokinya apa, Pastor? Kristus Sang Penabur. Paroki Kristus Sang Penabur Subang. Kota ya. Di sana nggak banyak ya. Subang Kota. Subang Kota. Termasuk Subang Desa, satu kabupaten. Cuma satu paroki di Subang. Dua, ada Pamanukan. Oh, ada ada Iya, Pamanukan juga. Pamanukan. Itu masih kabupaten Subang. Oh, Karena karena kan luas Subang. geografi kita kan jelek. Jadi kita nggak tahu tentang Pamanukan. Yang bagus tuh kimia Lu kalau saya. Bukan Apa? peta buta ya? Buta peta. Bukan buta. Pamanukan. Iya sih nggak Iya. tahu. Kan Iya. buta peta kan nggak ngerti Bener. gitu. Nah, ini sengaja kita datengin ke Ya. Bandung ya untuk kita ajak ngobrol di Rumah Noni. Akhirnya kita bisa Yes. ada kesempatan ngobrol sama Pastor Saya Bayu. penasaran loh. Kenapa, Pastor? Sudah nonton berepisode macam-macam tuh. Iya. Ya. Noninya di mana? Pasti mikirnya Noni Belanda ya. Iya. Bukan. Ya. Bukan. Tungguin ya. Rumah Noni ini noninya nggak coba. pernah muncul. Nggak pernah muncul. Nanti kalau muncul yang Noni Belanda, Iya. Pastor Bayu kerja keras lagi. Bukan kerja keras udah biasa. Udah Oh, yang biasa. ini lagi. Ah, tinggal diajak kenalan. Tuh. Nah, kan? Noni itu rumahnya Nodi dan Sony. Nah. Noni Iya, dan Noni, Sony. dan Sony. Berarti bener kan? Kirain Lo ada Noni Belanda. Kagak ada. Kagak ada, adanya Takut juga. kita. Ah, tadi gue Boleh semangat. Itu boleh Depok adanya tuh. Mana? Itu Oh, Mbak rasa Sugigi. Sugigi. Bahasa Pastor Bayu, kita ini ngobrol sebisa mungkin kita apa ya? Mencoba memberikan penjelasan yang mudah dimengerti nih sama umat Iya, yang betul. menyaksikan. Kita Emang ini ada penjelasannya ya? nggak ada. Nggak ada. Jadi penjelasan lebih lanjut episode berikutnya. Begitu terus nanti. Terus. Padahal nggak ada penjelasannya. Utang terus. Utang terus. Nah, kita ngobrolin tentang benda suci. Jadi ini mau pengakuan aja nih Pastor Benda nih. rohani, Jadi begitu benda ya. rohani. Benda Jadi rohani apa benda suci nih? Nah, benda rohani yang disucikan. benda rohani, benda Ya, suci. Iya. Ya, Soalnya kalau- seputaran itulah pokoknya. Kalau benda rohana Sri Mulat dong. Kalau Jadi benda rohana itu banyaknya di tempat kerja Sony. apa tuh? Hah? Apa tuh? Apapun yang sifatnya duniawi kan. Dunia. Dunia. Iya. Jadi waktu kita nikah dulu ya Not ya. Nah, Kita kan dikasih ada tuh kita harus menyiapkan ada patung keluarga suci. mhm. Ya. Terus juga ada Rosario. rosario. Ya, biarin dia yang jawab Pastor. Oke, biarin oke. dia yang jawab. Dia Jadi masih kalau ingat salah nggak ketahuan. gitu ya? Kan saya Iya, bukan iya, jawab, iya. saya ngasih tahu. Iya, iya, Artinya oke. harusnya saya tahu. Tahu ya. Oke, oke. Ada patung keluarga suci, Ah, ada rosario, Oke. Benar. ada juga kitab suci. oke. Cakep. Jangan gede-gede gitu atuh. Kenapa lu geter banget Iya. tangannya? Cakep. Cakep, bener kan 3 kan? Iya. Sama Terus? jangan lupa boxnya. Nah, Untuk pemanis ya. untuk pemanis, pertanyaan gue Not, Ah. dipajang nggak dulu Not si patung? Ditaruh di mana? Lu inget nggak? Pecah ya, parah lu. Kalau Alkitabnya ada. Iya. Alkitabnya ada. Iya, Pertanyaan gua masih baru. Udah lama Rom. Alkitabnya masih baru. Oh jarang dibuka. Ayo ngaku. Yang Nah, lain. Patung keluarga suci lu taruh mana? Inget nggak? Ada Lupa. rasanya dibarengin sama koleksinya. Gundam ya? Koleksi Gundam lu. koleksi si Mami di rumah tuh kayaknya ya ada. Patung-patungan juga. Ada patung Bunda Maria, ada patung Pieta Oh. dan lain-lain. Kayaknya di situ. Kayaknya. Masa dia parah. Gua mah masih inget patung keluarga suci gua. Ada di mana? Di belakang TV.
Tapi ada. Tapi ada. Betul, ya. yang penting ada. Yang Kalau penting ada. Rosarionya aku gantung. Di samping Minion kan. Ada minion. Iya. Aduh. Ini kaget. tuh ada yang dibilang benda rohani kalau lagi masa-masa persiapan pernikahan Ya. ya benda rohani, ataupun juga ada yang juga yang menyebut benda suci. Kita lurusin dulu deh Romo. Ini sebenarnya kalau barang-barang yang tadi kita sebutin nih, itu masuknya benda suci atau benda rohani? Atau benda rohani yang suci atau gimana? Gue juga nggak tahu sebenarnya. Ya, selesai deh. Terima obrolan kasih sudah kita. menyaksikan. Katanya beliau mau memberi penjelasan. Ah. Bukan saya. Siapa saya? Dibaptis belum. Sosok ngasih penjelasan. Tadi di belakang saya kan katanya hostnya. Hostnya. Ini kebalik. Langsung. Oh, yang salah briefing nih Mbak Rosa Sugigi Wah, nih. Salah waduh. briefing. Iya. soalnya dia biasanya kan penonton bayaran. Iya. Kali ini jadi direktur apa sih namanya? Penggerak Produser. Direktur lagi. Amin. Jadi rohani atau suci Romo sebenarnya? Ya rohani ya suci juga kan. Pasti suci maksudnya, benda rohani itu Iya. pasti suci. Ya kalau disucikan. Oh, berarti ada yang tidak. Ada yang tidak disucikan. Nah. Berarti hanya benda rohani biasa. Iya, benda rohani pasti rohani. Oke. Dijual Oke. pun rohani. Oke. Tapi kalau nggak diberkati nggak suci. Nah, jadi berarti kalau gitu. kita harus lewat proses pemberkatan Pemberkatan. dulu Pemberkatan. oleh Romo begitu ya. Oleh pastor. Pastor. Nah, betul. Oleh Romo. Iya. Bingung dia. Saya bingung loh. Mengkoreksi kata-kata sendiri, Not. Iya. Dan kita iya. Iya. Aduh, ini deg-degannya sama dengan waktu kita ngajak ngobrol Romo Bobby ini. Iya. Sama ini deg-degannya. Kok Ngekicknya kitanya dari segala arah. balik ya. Pastor, kalau gitu si benda rohani ini, kita belum ngobrol ke tahap Iya, suci ini benda ya. rohani ya. Ada di umat Katolik sendiri, benda rohani itu apa saja sih yang umum nih ya? Seperti Ya, paling patung. patung. Ya, patung macam-macam tuh. Ya. Patung Bunda Maria, patung Tuhan Yesus, Mhm. patung keluarga kudus, Santo Ada yang Yesus. sepaket nggak? patung Santo Mikael. Oh, ada Santo juga Mikael ya, juga. ya, Ada ya. Oke. melawan setan tadi itu. Ngeliat setannya boleh biasa aja. Melawan Langsung setan. deg-degan. Gak, gue meliatin matanya itu loh. Iya. Ngeri. Iya. Oke, patung Oke. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Ya, paling gampang kan kalau kita jawab ini dan lain-lain. Ah, Gitu iya. aja. Udah. pada luas. Iya luas. Aman. Lalu apa lagi? Patung. Itu baru patung nih. Ada namanya rosario. Rosario. Kan? Ya, terus ada skapulir, ada medali. Skapulir itu apa sih, Romo? Skapulir itu. Skapulir itu kayak celemek lah. Hah? Celemek tahu ya? Tahu. Apron. Apron. Umumnya dipakai oleh Siapa pastor. yang mau? Siapa yang mau? Untuk ada apa? kayak apron tapi kecil gini. Aha. Untuk Biasa apa di- itu? eh, Romo? dipakai. Berlindungan. Oh, perlindungan. Itu kan macam perisai lah. Simpelnya buat Oh, perlindungan gitu. Iya. Oke. Gitu. Rosario, Mhm. terus apa lagi nih? Yang paling umum rosario, patung suci gitu. Kitab suci masuk nggak sih, Romo? Kitab suci beda dong. Oh, Dia Karena tidak boleh- termasuk tidak benda termasuk rohani. benda rohani. Dia kitab suci. Ah, Beda, oke. statusnya beda. Mhm. Ini di atas. Beda ini. level. Udah. Ntar ketinggian. Iya, nanti terbang. Mana Romo Bayunya terbang? Kitab suci itu levelnya di atas. Beda. Di atas, sisanya benda jauh, rohani itu di di atas. bawah. Karena kitab suci kan firman Tuhan. Iya, iya. Kalau benda rohani kan bukan. Oke. Bukan. Ada benda lain yang tidak umum yang kita nggak tahu kira-kira. Lilin Yang itu benda rohani tidak nggak? umum apa? Lilin gitu maksudnya. Kita tahu benda ini tapi kita nggak tahu apakah itu kategorinya benda rohani atau Iya. tidak. Lilin, Medali. 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 Itu nggak terlalu umum biasanya. Medali itu apa sih? Misalnya Kayak medali wasiat. Jadi ada ya medali seperti medali tapi Ah. kecil-kecil gitu. Oke. Kadang ada gambar Bunda Maria, kadang ada gambar Oh. Santo Santa gitu. Umumnya digunakan untuk apa, Romo? Si medali ini? Aksesoris Maksudnya kan aja. kalau Ah. rosario untuk berdoa Ya, biasanya untuk pakai. Nah, berdoa, medali ya. ini sama. Sama. Bisa disambungkan dengan rosario bisa juga. Oke. Oh, Iya. oke. Bisa juga kayak dikantongin gitu. Atau ditaruh di mobil. Nah, Terus Oh. semacam Di kalau atas pintu gitu. lilin gitu Romo. Kalau misalkan kita lagi misalnya Lilin. Lilin. Lilin ini Lilin kan itu ada alat mati lampu, Bro. Iya. Enggak, tapi kan kalau lilin Iya. sudah diperciki misalkan lagi malam Paskah gitu. Itu apakah termasuk benda suci enggak setelah? Termasuk kalau itu. Suci, Maksud kategori saya ke sono. Maksudnya jadi benda suci, tapi Iya. bukan benda rohani. Iya. Ya, benda rohani juga. Yang disuci. Iya. Kalau untuk digunakan satu kegiatan tertentu. Ya, Iya. untuk doa misalnya. Soalnya kalau Oke. di rumah mati lampu pakai lilin, itu nggak jadi benda suci. Ya jangan Nggak dong. jadi. Tapi Betul. banyaknya gue yakin umat juga kalau mati lampu ngambil lilin yang ada. Betul. Walaupun itu mungkin bekas Betul. Lilin misa. Paskah. Lilin Betul, Paskahan. bekas Natal tahun lalu lah.
Oke, berarti Jangan gitu dong, kasihan itu. Ya, Apa itu? makanya. Nah, kita tuh kan Kasihan lilinnya. sangat kepo gitu loh, Mas Dur. Karena Iya. misalkan gini, itu tuh benda yang sederhana setiap harinya. Contoh kayak lilin tadi. Lah, lalu kalau sudah beres malam pasca itu mesti kemana? Pertanyaannya gitu, disimpan. Oke. Disimpan. Tapi kan bentuknya sama dengan lilin-lilin lainnya yang memang mana kalau mati lampu gelap nih, bisa Iya. ngambilnya doang, dinyalain. Lalu Hmm. kalau misalkan saya juga mau tanya, kalau kayak lagi ada misa di rumah, lilinnya harus Iya. lilin yang bekas lilin Paskah tadi atau Enggak. boleh bebas? Bebas lilinnya. Kalau untuk misa Bebas. sih lilinnya bebas. Oke. Beli-beli di mana juga boleh. Ya. Berarti ini ada apa ya, kondisi misalkan sesuatu benda, kita ambil contoh lilin. Lilin ini digunakan untuk lilin Paskah atau Natal, Iya. digunakan di gereja, Iya. diberkati. Diberkati. Kemudian misa selesai, lilin itu ada yang dikumpulkan kembali, ada beberapa umat yang termasuk saya kebawa Dibawa. bro, asli. Ya, tapi kan kalau kayak di Nah, gereja dibawa Katolik pulang. Iya. dibawa pulang. Nah, Bagusnya dibawa pulang, bro. oke. Berarti dia berbuat benar tapi nggak ngerti. Aku hampir bangga, tapi aku bingung lagi. Oke, Dia jadi dibawa pulang. ada yang disimpan kembali, ada yang Iya. dibawa pulang. Sebenarnya bawa pulang aja. Disarankan untuk Dibawa boleh pulang. dibawa Kalau pulang. yang punya kebiasaan nyimpen lagi itu malas bawa pulang ya, Iya. terus ngotorin gereja ya, Pak Sur ya. Iya. Buat misa berikutnya repot Besoknya bersihin dulu. posternya harus bersihin satu-satu. Nah, tuh. Oke. Nah, Iya. untuk lilin yang akhirnya dibawa pulang nih, secara spiritual keagamaan itu punya nilai yang sama saat itu lilin di gereja nggak? sama. Itu Secara spiritual. lilin pembaharuan baptis kan. Oh, Jadi mengingatkan pada baptisan kita, gue dibaptis nih. Meskipun Sony belum gitu. Iya. Balik lagi U-turn. Tapi ya maksudnya bahwa sering bawa pulang lilin, tapi walaupun nggak dibaptis ya sama aja bohong ya. Nggak Mau gitu. maksudnya. Sabar nggak dulu. gitu. Sabar dulu. Iya, Kan bisa aja sebagai sebuah cita-cita Betul. ya. Iya, Iya. cita-cita. Tapi gini, Romo, maksudnya itu kan secara fungsi nih. Saat digunakan misa itu adalah bagian dari ritual liturgi misa. Ya. Tapi saat di rumah fungsinya berubah jadi alat penerangan biasa. Karena misalkan mati lampu, Iya, ini bekas Natal kemarin. Iya. Itu secara value berubah nggak sih, Pastor? Ya, sebaiknya jangan. Nah, Jadi ya. digunakan taruh untuk di mana nih kalau enggak gitu? Digunakan buat berdoa sendiri. Oh. Iya. Jadi di gereja kan dipakai untuk pembaruan baptis nih. Iya. Dibawa pulang, dipakai untuk kegiatan rohani. Doa. Karena benda-benda yang rohani atau disucikan itu dikhususkan. Oke. Gitu. Berarti simpennya harus di tempat yang lebih layak, Iya, tanda lebih kutip. layak, lebih khusus lah. Dan Oke. boleh dipergunakan kalau misalkan kita doa Iya. untuk menemani doa kita, Iya, sekaligus iya. juga barangkali menovena atau apa sambil dinyalakan Iya, lilinnya. momen lagi novena tuh, Aha. pakai lilin itu. oke. Rosario tuh, Oke. meskipun jarang-jarang kan, Aha. Aduh. dipasang lilin itu. Ya. Oke. Misa lingkungan di Ya. tempat kalian, Ya. bisa juga pakai Oke, lilin. itu. Doa itu. personal, doa pagi Doa gitu pagi boleh. bisa, iya. Pokoknya selama Iya. kegiatan yang berkaitan dengan spiritual pribadi. Iya, Oke, doa-doa intensi juga kita. bisa doa Ya. sendiri. Oke, itu lilin paling Lilin. gampang. Lilin. Tapi sebentar, ada pertanyaan dari Apa lilin tuh? ini ketika Hmm. sudah habis. Hmm. Buang begitu aja atau gimana nih? Kalau Pastor? habis kan dia menguap, Menguap semua. Berarti nggak boleh ada sisa sedikit pun. dimakan. Dipikirnya hosti udah tipis banget cuy. Gua mulai berpikir, wah jawabannya pasti filosofis. Di mana? Soalnya tadi udah Iya. menguap jadi Iya. jadi udara begitu kan. Terus udah umat ada yang nonton cuma sampai menit ini. Oh gitu. Beres dulu nontonnya. Jangan langsung beresin. Oh, kata Romo Bang. Beresin nontonnya. Dijadikan referensi Dijadikan gitu. Kata siapa? Kata Romo Bayu. Minggu depan, terus gue bilang itu rumah Noni tutup aja. Nonton sampai beres. Ya, sampai beres. Berarti Penistaan agama. cuma gara-gara lilin Ah, yang sudah kita bangun semua runtuh. Liur. Oke, berarti itu dia kalau maksud Nodi ada beberapa sisa-sisa kecil ya. yang menurut orang sih biasa ya udah hanya jadi sampah, bekas tetesannya Ya. segala macam, Hmm. atau sisa dikit ya sudahlah gitu. Ganti yang baru gitu Iya, ya. bagaimana kita memperlakukan hal-hal yang menurut kita itu Ya. nggak matter gitu. Ganti baru aja atau disambung di atasnya bisa.
Atau ditetesin lagi di atasnya bisa. Untuk landasan kan. Ya. Yang lama kan tinggal pendek tuh. Iya. Yang baru taruh di atasnya. Gitu. Jangan dibuang. Sebisa mungkin tidak membuang ke tempat sampah. Jadi kalau sakrarium buangnya. Nah, ada yang baru nih. Lu aja bingung apalagi gue, Nut. Lu aja bingung apalagi gue. Sebentar ya. Kalau ngomongnya apa? Sakrarium. Biasa kalau dari kata-kata itu yang gua biasa nangkap adalah kata sakral. Itu kata dasarnya dari sakral. Oke, udah gitu sakrarium. Gua juga ingatnya sakristi. Nah, itu kan juga sesuatu yang sakra juga. Nah, sakra juga. Nah, ini apa Romo? Istilah baru buat kami. Mungkin untuk penonton Rumah Noni juga nih. Udah Katolik lama kan? Sudah. Dari lahir. Dor. Tapi banyak kok umat-umat yang seperti saya, Romo. Kyrie eleison. Makanya ada episode ini, Romo. Kayak sanatarium. Sebentar, gue berdoa dulu. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Maaf. Takut. Enggak, sebenarnya gini Romo, karena pekerjaan kami sebagai host. Ya keringetan dia. Aduh, AC-nya kurang. Ini sengaja pakai topi, kalau nggak makin ya. Mendadak cemas. Pekerjaan kami sebagai host itu kami harus mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan umat. Iya betul. Ceritanya ngelesik sebenarnya gitu. Tahu. Iya, kita perantara aja. Iya. Cuman kan ini pertanyaan umat ya. Sakrarium. Diambil dari kata sakra. Rium tuh ya biasanya kan tempat laboratorium. Oke. Tempat untuk benda-benda suci. Tempatnya apa itu? Berupa sumur. Jadi berupa sumur yang ya sumur lah. Atau sering diterjemahkan sumur suci. Nah gitu. Adanya di mana, Romo? Harusnya. Harusnya. Tapi ini maaf ya. Maaf ya. Harusnya setiap paroki punya. Harusnya. Harusnya. Emang nggak semua? Sejauh ini belum. Sejauh ini kalau belum tuh kan mau menuju akan tapi ada umur paroki udah sekian puluh tahun tapi ya mosok. Oke. Gak ada lahan. Berarti ini kita menghimbau aja ya. Mengingatkan paroki sediakan juga sakrarium. Maksudnya biar podcast ini nyambung sama kenyataannya. Iya dong. Sakrarium standarisasinya itu ada. Itu setiap paroki mestinya punya sakrarium. Sumur seperti sumur. Sebesar apa sih? Ya diameter 2 meter, dalam bisa sekitar 2 meter, 3 meter, 4. Terserah itu sih. Tapi bentuknya sumur. Gunanya untuk benda-benda rohani yang sudah nggak terpakai seperti pecah, cacat dan sebagainya tidak boleh dibuang sembarangan, dimasukkanlah ke dalam sumur suci sakrarium itu. Oke, sakrarium ini untuk benda-benda yang sudah tidak terpakai dari umat atau dari umat. Jadi umat mengantarkan itu. Iya, separoki berarti umat separoki. Kalau nebeng di paroki lain boleh nggak? Bayar mungkin. Saja. Enggak kan? Tapi pertanyaan kamu tuh lucu. Kenapa lucu? Nebeng di paroki lain boleh nggak? Nah kagak ada yang punya. Aduh. Iya, tapi kalau ada paroki lain yang punya, boleh kita ikut buang, boleh. Semoga setelah podcast ini setiap paroki punya sakrarium. Amin. Biar Rumah Noni ada gunanya dikit. Iya, ada manfaatnya kita berdua. Meningkat. Kalau gitu ini berkaitan juga dengan administratif dong, Romo. Maksudnya apakah dia akan didata, kemudian apakah kita memang hanya membawa, kemudian dititipkan dibuang? Atau ada misalkan ini kenapa pecahnya atau apa, ini barang sih, apa? ya. Enggak, itu hanya intinya barang rohani, benda suci yang sudah nggak dipakai kan dimasukkan di situ supaya tidak dibuang ke tempat sampah. Gitu. Oke. Lalu nanti kalau semakin menumpuk dan sudah menggunung gimana, Romo? Ya biasanya dia nggak akan menumpuk sih, biasanya nggak terlalu banyak juga kan. Oh iya. Tapi ini yang jadi catatan adalah bagaimana kita memperlakukannya ya, Romo. Memperlakukannya itu intinya. Bukan membuang ke tempat sampah. Iya. Oke. Dan kan tidak tiap hari juga ada barang rohani rusak. Kecuali emang senggol jatuh perang, besok lagi perang. Gitu. Kecuali ntar ada paroki yang punya sakrarium baru kan. Iya. Mumpung punya sakrarium baru kita pecah-pecah. Jangan. Biar laku. Tapi teknisnya gimana sih, Pastor? Kalau misalkan anggap paroki, ada satu paroki yang memang punya sakrarium ya. Teknisnya gimana? Umat tinggal datang. Lu tanya dulu dong. Pastor paroki mana yang punya sakrarium? Nah, gitu boleh. Coba diulangi dulu. Son. Pastor?
kesini naik apa tadi? Yang bener dong. Oh iya. Yang bener dong. Ini podcast lagi nggak jelas. Pas Ya udah nanya. ya. Ada yang menyesal saya datang ke sini. Di Bandung, Nah. di Bandung. Di Keuskupan Bandung. Di Keuskupan Bandung ya. adakah paroki yang memiliki sakrarium ini? Ada Paroki Subang. Aja. Aja. Aja dari berapa paroki? Kayaknya aja. Kayaknya aja. Kayaknya. Sepengetahuan saya ya. Hah. Subang Oh. punya. Oke, Berarti artinya jauh dong kita harus ke Subang. cuy. iya. Gini deh, kalau Romo kesini kabarin kita nih. Romo maaf nih kemarin ada yang kurang ajar. Terus nanti gratis ongkir gitu ya. Kan sekalian. Gratis Aduh. dong. Iya alamatnya sama kan ke Subang. Kayaknya bisa nih saya buka bisnis Aduh. sakrarium. Nah, ini nih emang ada biayanya. Nggak Nggak ada. ada. Nggak Maaf loh, ada. kalau di sini pertanyaannya selalu menohok gitu ya. Memang kalau mau titip benda rohani yang sudah cacat itu apakah ada biayanya? Ini mematikan usaha dari awal gitu ya. Aduh. Nggak ada biayanya sih, nggak ada. Nggak ada biayanya. Berarti secara teknis nih, ini memang akan diterima oleh paroki atau misalkan umat yang ingin ke sakrarium tadi Sakrarium. silakan di belakang. Udah tinggal ke belakang. Ya Membuat- paling menemui pastor atau menemui Oh, koster. oke. Ya. Nanti akan dibantu. Nanti dibantu ya. Nah, kalau yang di paroki Subang sendiri sudah berapa lama ini si sumur Sakrarium. Sakrarium. Sepertinya dari 2008, belum terlalu lama juga. Oke. Atau 2009. dan banyak sudah barang-barang rohani yang Ya ada. rata-rata dari umat sekitar paroki. Umat paroki ya. Nah, biasanya yang disimpan di sakrarium ini selain Iya. tadi patung, rosario juga termasuk kalau patah atau gimana. Iya. Lalu apalagi? Semua benda rohani sih. Alkitab misalkan ada yang Bisa juga. ya. Oh, bisa ya. Ada yang sudah misalkan aduh hancur rusak, gitu. rayap. karena air, Rayap, gitu ya, lembab. Jadi rayap suci dong. Rayapnya nggak otomatis. Bener Son. Kata si rayap, yes, Yes, dia masuk surga. Yes. Lu dulu ke Yellow Pages sih, gua dong ke Alkitab. Iya. Auto suci ya. Auto suci itu Si rayap. rayap langsung Aduh. angkuh dia. Soalnya kan kalau zaman dulu sekolah nggak apal-apal ulangan ya, kita Eh. bakar minum katanya. Ini rayap Alkitab dong. Aduh, Berarti- naik grade. Hatam tuh Alkitab ya rayap. Nggak usah sekolah Alkitab. Nggak usah. Hafal. Dimakan sama dia. Yoi. Kita jangan ngomong gitu dong. Kenapa? Lagi ada KPKS nih. Nah, Apa? Kursus pendidikan kitab suci. Oh, iya. Makanya harus iya. dijaga kitab sucinya. Iya, Jangan di tempat betul. lembab, itu potensi rayap. Apalagi di Kertas belakang gitu. TV. Itu patung aman dong. Yang penting kan deket minion. Iya. Yang penting masih ingat di mana. Iya, iya, benar. Balik lagi ke benda rohani yang suci ini. Iya. Untuk bisa Beneran yang suci. iya, untuk menyucikan sebuah Iya. benda rohani butuh proses Menyucikannya. menyucikannya. Ada dong ya. Nah, itu betul. umumnya apa aja, Romo? Untuk kegiatan apa dan bagaimana? Pemberkatan. Mhm. Jadi pemberkatan benda rohani gitu. Mm-mm. Datang aja ke pastor. Pastor minta diberkati, beres udah. Hmm, Pastor tahu cara melakukannya, semua pastor. Oke. Nggak akan ditanya buat apa kan ya? Ya Buat kalau apa? terlalu aneh ya akan ditanya. Iya. Tapi kalau yang umum-umum sih nggak akan ditanya kan Salib, patung, rosario, salib apa gitu. Tapi konsekuensinya kita harus paham, dengan meminta ini disucikan, Mm-mm. ini akan menjadi benda suci yang perlakuannya tidak sama dengan benda biasa tadi. Betul. Karena disucikan, dikhususkan untuk Allah. Ini bahasa kerennya. Mm-mm. Sekarang udah kelihatan keren belum? Banget, Romo, dari tadi. Dikhusus. Kita bahas kata suci dulu deh ya. Iya, iya. Biar kita rada-rada ada Ada pinter-pinternya lah. ada mutunya. Iya, Dengan kata lain bilang nggak mutu dong ya. Iya. Jangan. Gak apa-apa. Semakin kami nggak mutu semakin laku. Iya, value kami naik kalau nggak mutu. Yang mutu hancur. Analitiknya hancur. Kalau mau yang mutu dibising Iya. aja. Asuhan Mbak Rosa. Justru kita kan ngeblend kan antara Ngeblend. yang mutu sama yang ini. Betul. Ya 80-20 lah perbandingan nih, Mun. 80 acak-acakan 20 mutu lah. Ya elah. Iya. Nah, kita sekarang 20%. Oke. Iya, iya. Yang 20% ya. Suci. Suci sama dengan kudus. Oke. Kudus itu dari bahasa Ibrani kadosh. Mm-mm. Kadosh artinya dikhususkan. Hmm. Oke. Maksudnya dikhususkan untuk Tuhan Allah. Jadi Hmm. kalau kita punya benda suci, salib misalnya, Hmm. patung suci dan Rosario. sebagainya, rosario, benda itu dikhususkan untuk Allah. Jadi nggak bisa diperlakukan sembarangan. Iya.
karena Oke. sudah dikhususkan, dipersembahkan khusus untuk penyembahan kepada Allah. Keren. Kaget. Udah gitu latah, iya keren. Terus gua nggak expect sih. Sama. Gua nggak expect sih. Pastornya bakal begitu. Iya, ternyata udah closing tadi. Woi, keren. Tapi Gitu. tapi kalau ada beberapa benda nih, Pastor ya, yang sudah tadi disucikan nih, Ya, diberkati. diberkati. Tapi secara fungsi, misalkan rosario, Iya, aksesoris bagus nih. iya. Fungsinya aksesoris, tapi dia juga gunakan untuk berdoa dan itu sudah disucikan. Is it okay? Nggak masalah, nggak Walaupun masalah. sebagai aksesoris. Iya, Oh. tapi kan ada kesadaran. Yang penting kan sebenarnya orang bisa saja sama-sama pakai rosario. Mm. Bisa aja 1 dan 2 ini sama pakai rosario nih. Iya. Yang membedakan apa? Niat batinnya. Oh, oke. Nah, itu juga penting kalau menggunakan benda rohani, niat batinnya ini juga penting diarahkan. Iya. Karena ada beberapa yang pengen Iya. pamer ya sifatnya ya. Iya. Pastor ya. Iya. Oh, gua Katolik nih. Apalagi beberapa artis luar negeri mulai pakai kan Apa tuh? kalung salib yang gede-gede. Bling-bling. Ya. Oh, iya. Yo, yo, mamen, yo. gitu-gitu kan. Ini bener dua-duanya kayak rapper loh barusan gini. Lu nggak tahu? Ini kan personil 50 Cent. Oh, jadi jigo-jigo ya. Jadi gocap. Iya, benar. Jadi gocap. Jadi gocap. Oke. Nah, kalau ada juga nih memperlakukannya lebih, misalkan, wah rosario udah diberkati nih, Iya. taruh di mobil biar Iya. selamat di jalan. Iya, biar selamat di jalan. Itu sama fungsinya. Jadi Iya. yang Boleh, dia percayai nggak itu jadi masalah. apa, Rom? Bukannya jadi jimat tuh rosario berarti. Tapi yang penting kan kita bukan menganggap benda itu yang menyelamatkan. Ini memang rada tipis sih, rada Iya, tipis, iya, betul, rada betul. tipis. Hmm. Jadi kita jangan sampai menganggap benda itu yang menyelamatkan. Ada atau enggak ada benda itu, Tuhan Allah yang bertindak bagi kita, yang menyelamatkan kita. Oke. Menjadi salah kalau bendanya itu sendiri. Iya. Nah, di sini menjadi jimat lalu. Nah, Wah, kalau nggak ada ini nggak selamat. terus gua nggak pede nih Ya, pergi nggak pede, nggak ada. kemana-mana nih. Iya, Ngantongin medali gitu. Wah, Iya, nih iya, kalau iya. sama medali ini gue pede gitu. iya. Kalau nggak ada, Kalau nggak ada gue langsung wah, Panik apa ya gimana? itu menjadi jimat dong. Nah, itu yang salah. Jadi sebenarnya kalau penggunaan benda rohani kan yang paling penting di dalamnya itu. niat batin ini. Interiornya itu, niat batinnya itu. Oke. Kalau kita pasang di mobil tapi dengan semangat doa, mau berangkat doa dan kita memang memasrahkan diri pada keselamatan pada Tuhan, nggak Iya. masalah. Oh. Pasang di mobil, pasang di rumah. Cuman kalau kita pasang nggak doa, ya kagak selamat lu. Iya, Mau iya. rosario segede apapun juga kalau kitanya niat batin yang nggak Iya. berserah sama yang di atas, Iya. percuma ya, Pastor. Sebenarnya benda rohani kan mengarahkan niat batin itu yang paling Hmm, penting. Kita manusia ada batin, tapi kita juga butuh yang fisik kan. Iya, Jadi iya. itu mengingatkan mengarahkan batin, bahasa kerennya. Nah, kalau gitu. gabungan batin dan fisik, tato rosario. Tato Ada dong. ada Tato rosario tatonya. banyak nih. ada. Set. Oh, modelnya rosario kan? Yoi. Banyak nih, umat juga Banyak, ada. iya. Itu jadi tangan suci nggak? Tergantung diberkati nggak tuh rosario. Jadi berkati tangannya. Iya, di tangan kan. Heeh. Kalau benda suci itu kan sebenarnya terpisah dari badan. Ya. Oke. Makanya yang ditato dipisahin dulu dari badan. Jangan gitu dong, kan jadi takut. Jangan dipisah, masih Iya, sayang. kan benda. Oh, iya, benar. Kalau itu kan tangan. Iya, kan? iya. Kok jadi deg-degan ya? Iya. Aduh, lu salah pertanyaan, Aduh. Son. Ya kan Aduh, benda suci. iya. Supaya menjadi benda, tangan tadi pisahin dulu gitu ya. Jangan. Artinya tato nggak masuk. Nggak ya, masuk. nggak masuk. Karena itu seni ya Cerdas. jatuhnya. Iya, iya, Aduh. iya. Ini ngomong-ngomong Pastor Bayu tatonya banyak banget, Son. Bukan tato itu. Ini bukan iler. Emang budidaya. Budidaya. Tiap Lele kali ah. tiap 3 bulan panen ini. Emang lu pikir rumput laut apa? Mirip sih. Pastor, kalau tadi ngobrol masalah yang apa namanya? Son, Emang yang ada apa tuh? masalah ya? Kan pasti tadi kita ngobrol ada masalah. Iya. Emang ada masalah di sini? Tentang. ada peristiwa. Iya, peristiwa. Bahwa Peristiwa. soalnya kalau ngomong kejadian nanti disanggah lagi. Betul. Habis kejadian ada kitab keluaran habis itu. Iya, benar, bingung. benar. Jadi kalau ada orang yang memang seperti tadi punya keimanan yang luar biasa dan juga salib atau benda rohani ini dibawa kemana-mana. Iya. Ada juga beberapa fenomena orang atau umat yang memang di rumahnya dibangun semacam kayak Gua Maria. Ada tuh ada, Ada ada, patung Gua iya. Marianya di situ.
tapi jarang dipakai berdoa. Jadi gimana ya? Buat naruh ini ya. Pajangan. Naruh kardus trikaan. Jadi kalau itu ada. Jadi kalau orang masuk ke situ, masuk wah bagus ya ada Bunda Marianya. Malah buat ya pakai kepentingan lainnya gitu ya. Bukan jarang dipakai berdoa di sana. Itu boleh hukumnya orang bikin gua Maria sendiri atau gimana? Boleh-boleh aja, boleh apa-apa. aja. Iya. Selama memang kepentingannya untuk doa. Iya. Perlu diberkati nggak? Perlu diberkati juga. Jadi kalau misalnya pastor datang minta diberkati. Kalau diberkati paling orang ingat meskipun nggak doa ya. Ingat diberkati pastor. Jangan naruh cucian di situ kan gitu, kerdus apa segala macam. Jadi paling nggak dikhususkan lah. Paling bagus memang dipakai doa. Dan seharusnya memang iya doa. Seharusnya dipakai doa. Ya cuman kan kadang-kadang manusia malas juga. Kita realistis lah. Ada orang yang sangat saleh dalam arti berdoanya kenceng. Ada juga kan yang anget-angetannya. Ya udah paling nggak ada patung Bunda Maria. Dia bangun pagi ingat Bunda Maria dari patungnya. Lumayan kan? Iya. Daripada enggak. Iya, lumayan loh. Bunda Maria, perlindungan Bunda Maria. Salam Bunda Maria, udah sampai di situ. Iya. Doanya kan salam Maria penerima, dia cuma salam Maria, dah. Pendek ya? Iya pendek. Ya kan salam Maria udah. Judul doa aja ya. Udah. Judul doanya. Lama-lama makin sibuk. Morning Mar. Wah, terkutuk. Bye Mar gitu kan. Kalau nggak makin lama, yo. Iya berbalik. Kalau ini masuk ke ranah yang mungkin ekspertisnya Pastor Yuni, kayak film Exorcism. Rama dong. Saya kan dipanggil Rama. Rama Bayu. Iya. Sinta. Kalau Rama. Emang sisanya Hanom. Nggak apa-apa. Nah, jadi film Exorcism kita melihat di sana ada peristiwa menggunakan salah satunya adalah menggunakan salib. Benda suci yaitu salib itu untuk mengusir roh. Nah, beberapa kegiatan mungkin di Indonesia mungkin ya salah satu untuk kita bisa salah satu ketakutan orang itu umumnya adalah hal-hal yang gaib. Dan untuk menangkal itu ada yang menggunakan alat si benda rohani tadi, ada yang dengan salib menunjukkan atau dengan rosario. Nah, fungsinya apakah tepat menggunakan benda rohani untuk mengusir? Secanggih itu memang secanggih itu ya. Cuman catatannya ada iman. Okay. Secanggih itu karena benda rohani dikuduskan. Dan setan-setan takut dengan benda, terutama air suci. Ini air suci nih. Cuman memang harus ada iman di situ. Lu pegang salib, mau salibnya 3 kilo dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya lu takut. Ya setannya ketawa. Gitu. Setannya malah yang melanjutkan doa kamu kan. Iya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dibalas sama setannya. Getar. Bagaimanapun semua benda itu tanda. Oke. Ya tanda yang kelihatan. Tapi imannya jangan ditinggalkan. Jangan goyah begitu. Maksudnya kalaupun salib segede apa diberkati paus sekalipun kita nggak ada iman ya setannya cuma ketawa. Jadi itu medianya ya. Sebentar kok ini hihihinya nggak enak ya. Bagus kok gigi pastor juga rapi kok. Enak dilihat. Rapi. Coba di close up nanti. Maksudnya jangan ketawanya memang begitu ya kalau ada. Gigi saya bagus, muka yang enggak. Oke, berarti untuk mengusir roh jahat ini memang umum digunakan. Air suci, salib. Nah, kita ngobrol air suci nih, Pastor. Kalau misalkan kita ngomong air suci, itu juga bolehkah kita meminta air ini tolong diberkati oleh seorang pastor? Boleh. Air apapun. Air biasa kita bawa minta berkat kepada pastor. Itu Oke. digunakan sehari-hari juga bagus. Untuk apa, Pastor? Untuk berdoa. Pertama, Iya. untuk memberkati seperti kalau kita mau masuk gereja itu loh. Kita Mau berangkat bekerja, ambil air suci dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kan terberkati dengan air suci. Itu sebenarnya penggunaan sehari-hari sebenarnya. Boleh ya itu ternyata ya. Bukan cuma di gereja. Dan itu nyetok boleh, Pastor. Misalkan nih, buat seminggu nih. Boleh dong. Iya boleh. Karena kan buat di rumah, Bro. Minyak aja udah stok kemarin kan makanya mahal. Asal jangan menimbun. Dia mah penimbun. Misalkan nih pakai air 2 liter nih. Pokoknya di rumah saya tiap hari pengen berdoa menggunakan air suci. Boleh. Selama seminggu jadi nih, didoakan. Oke. Bawa ke pastor didoakan. Bahkan cuman diminum biasanya kalau itu ya ditempatkan di wadah. Kalaupun misalnya wadahnya begini ya sudah
mereknya dibuang. Ditulisin Itu sendiri pakai cuma teknis ya, stiker. Teknis pastor itu ya, mah teknis teknis kan. ya. Dan pastor harus selalu mengabulkan. Iya. Nggak Karena boleh nolak pastor ya. yang memberkati Umat yang datang minta benda rohani disucikan, apakah pastor pasti akan selalu mengabulkan? pasti akan mengabulkan. Oke. Iya. Berarti boleh Son kita ngumpulin 2 ember gitu kan sekalian jadinya. Yang didoain embernya atau airnya? Emang air suci mau buat mandi. Tapi nggak tahu boleh nggak sih dipakai untuk misalkan mandi Aktivitas sehari-hari gitu ya? atau minum minimal. Boleh nggak Pastor? Ya Contoh. sebenarnya kegunaan air suci itu untuk berdoa sih. Untuk berdoa Untuk ya. memberkati kita. Tapi kan ada yang dibersihkan. overthinking. Wah, kayaknya kalau saya bikin tanda salib doang pakai air suci, Kurang saya mantap udah gitu. kudus nih. Nggak Tapi afdol. kayaknya kalau saya bisa mandi pakai air suci, ngomong ekstrim Mas Tur Iya, ya gitu. Iya. Atau mungkin memang ada Atau satu mungkin dua orang. Ayo umat ngaku siapa yang mandi air suci? Ya Perlukah nggak gitu? usah. Iya, mandi itu kan cuma daki urusannya. Nggak usah. Air biasa aja. Iya. Air suci ini kan untuk kuasa-kuasa kegelapan ya. Tapi terutama sebenarnya paling penting air suci mengingatkan akan pembaptisan. Ya. Itu. Jadi dengan membuat contoh nih di rumah nih mau doa kita pakai air suci dipercikan ke tangan terus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus jadi ingat dibaptis. Oh orang Katolik, pengikut Kristus gitu. Mau berangkat kerja juga begitu. Jadi itu lambang pembaptisan kita. Itu juga perlindungan. Jadi kuasa-kuasa gelap. Syukur-syukur ingat sama janji baptisnya ya. Iya, syukur-syukur ingat Iya. sama janji baptisnya. Jadi sebenarnya nggak usah pakai mandi. Iya, kan takutnya ada yang Iya. salah kaprah gitu Iya. Pastor ya. Nah, kalau benda rohani nih, benda rohani dan benda rohani yang disucikan, Iya. apakah punya manfaat yang berbeda? Misalkan saya sama Nodi nih ketemu hantu yang sama. Iya. Saya punya benda rohani, Nodi benda rohani yang sudah disucikan. diberkati. Nah. Mana yang ampuh nih Romo? Oh, nilainya beda gitu nggak? Iya. Beda nilainya. Beda. Yang diberkati itu sudah disucikan menjadi benda suci. Kalau yang nggak diberkati benda biasa. Walaupun itu benda rohani ya, Iya, salib iya. dari kayu. Ya, meskipun bentuknya Oh. itu Tuhan Yesus, tapi kalau nggak diberkati ya nggak jadi benda suci. Ya udah gue pinjam yang lu Nod. Istilahnya nih, Iya. ini pakai istilah ya, Uh-huh. tidak menjadi sakramentali. Nah, Oh, sekarang kita pakai oke. istilah I see. rada ya. Iya. Karena benda suci termasuk namanya sakramentali. Kalau itu benda profan, benda biasa, kalau nggak diberkati. Tapi Iya. tetap satu hal yang jadi catatan, imannya ini juga tetap nih. Tetap, iya. Kondisinya iya. adalah saya sama Nodi punya benda yang satu disucikan satu tidak, Iya. ketemu sesuatu hal Iya. roh Goib, jahat goib gitu ya. dan kita berdua dengan iman yang berbeda, Iya. itu akan ngaruh juga karena dari Pengaruh. imannya. Bahkan ekstrimnya nggak pakai benda juga nggak masalah. Sekuat apa imanmu Iya. gitu ya. Iya. Benda itu sebenarnya mengingatkan kita, menguatkan kita. Mhm. Misalnya salib, oh ada Simbolik. Tuhan Yesus, iya. Tapi bendanya itu sendiri memang juga kalau diberkati ada daya tertentu di sana. Tapi bukan bendanya itu sendiri kalau kita nggak ada iman gitu. Harus Iya. jadi kerjasama lah istilahnya gitu. Jangan cuma Iya. begini terus lu merem Iya. sama aja Enggak, bohong. lu gitu Not, terus lu gua bawa nih, hadapin Nodi nih. Iya. Lu gua ke depan nih, Nodi juga udah dibaptis. Lu jadi belum. benda gua. Iya, iya, Lu jadi iya. benda gua. Jadi ini benda. Boleh, asal kuat ngangkatnya aja. Lu kuat ngangkat Kan gua. lagi nggak bawa barang, tapi bareng Nodi. Kalau datang ke pastor gitu. Stong diberkati gede amat. Serius? Nanti tanya, patung apa ini? Gitu. Enggak. Lu Patung ngapain? Lucifer, pastor. Lu ngapain bawa berhala ke gua? Kata pasturnya. Minta diberkatin lagi Berhala ya. Lembut Tambun. Aduh, oh gitu Not. Iya ternyata Diberkati. Oke. Jadi penting untuk mohon diberkati benda suci. Kalau gitu yang diberkati apakah hanya benda rohani misalkan, benda apapun, Romo? Bisa. Bahkan kita punya namanya sakramentali, misalnya contoh nih, alat-alat pertanian bisa diberkati. Oh, didoakan. Mobil bisa diberkati. mesin ya. jahit gitu ya Bisa. barangkali. Kenapa ya. kepikiran Iya. mesin jahit sih Not? Ya, Dari enggak. sekian banyak benda Eh. ya, mesin jahit. Alat tani kan buat bertani. Bertani. Mesin jahit buat Menjahit. Jangan lupa kursus Diani. Iya. Saya banyak tuh. Sponsor dong. Kursus jahit Yani kan banyak. Aduh, nih. banyak banget spanduknya. Iya. Oh, Jangan-jangan benda. dia lulusan SMK nih. Nah, Emang. bisa jadi. Dia S1 menjahit memang. Tata boga kan ya. Jelujur, obras bisa Nodi. Meci. Cuman nggak bisa dipraktekkan untuk lahiran.
Tadi lucu Benda ya, apapun benda ya. rohani bisa, Ya. benda pertanian Bisa. Tapi kan memang namanya memberkati, apa namanya? Cuman memberkati. ini kita klarifikasi dulu ya. Ya, ya. Cuman kalau benda yang biasa bukan menjadi benda rohani suci, bukan, Itu bukan. didoakan saja. Didoakan, diberkati. Ya, Secara untuk jadi fungsi. berkat Iya. juga gitu ya. Oh. Contoh kan kalau misalkan ya nanti ini jadi pembahasan tersendiri sih ya. Ya. Rumah pun juga memang suka diberkati Pemberkatan juga. rumah. Pemberkatan rumah. Tapi nanti kita akan punya episode khusus untuk Ya, yang ini betul. satu dengan ya. saya juga. Iya. Wah, iya dong. Nanti di Iya rumah dong. di rumahnya Mbak Rosa rencananya. Karena Mbak Rosa udah punya 10 rumah. Betul, yang di Jerman. Nanti kita Puji sengaja semua Tuhan. bedol desa ke Jerman, syuting di sana. Jerman. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Haleluya. go. Haleluya, saudara. Udah bosan sama Haleluya. Subang ya, Oke. pengen Jerman ya. Oke, Ya. yang yang boleh memberikan berkat hanya pastor. Presbiter itu imam, diakon. Oh, Diakon juga biasa. bisa. Tapi Ya? diakon terbatas tertentu. Tapi kalau secara umum benda rohani gampangnya lah pastor gitu. Ke pastor. Berarti frater belum bisa. Nggak bisa. Frater belum. Iya. Iya, Oke. Nah, pada akhirnya nih kalau benda-benda rohani ini sudah tidak terpakai, kita menggantinya dengan benda rohani. Kan Yang tadi udah baru, masuk ke sakrarium. 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 Ya. Itu tetap benda itu berlakunya satu item ya. Satu item. Ini ya. sudah tidak terpakai, berkati lagi. Berkati lagi. Berkati lagi. Ya. Kan misalnya bendanya sama. Waktu itu kayaknya patungnya sama nih. Terus ditempelin nyetrum gitu ya. Ini sama nih. Itu pernah ada yang begitu. Part by part ya. Pernah ada. Pernah ada. Terus gimana tuh? Rom? Tanya, Romo kalau ini ditempelin nyetrum ya udah berkatnya nyambung ya. Ya nggak begitu juga. Nggak gitu konsepnya. Ya nggak begitu. Bawa ke sini. Oh, bawa ya. Ya udah saya bawa pastor gitu. Jadi memang nilainya adalah satu Satu. benda itu. Kan diberkati, suci, kudus, kados, dikhususkan. Benda itulah yang dikhususkan. Doanya apa sih Pastor kalau misalkan boleh tahu umat? Rahasia dong. WhatsApp aja WhatsApp. Doanya buat apa nih? Enggak, maksudnya intinya ketika seorang imam gitu memberkati memberkati sebuah benda suci gitu kan ya. Sebenarnya apa sih yang selalu kan kayak komat kamit nih. Kayak Mbah Dukun baca mantra gitu kan. Tapi Awas disembur, awas. Nah, sebenarnya itu mendoakan apa sih Romo? Maksudnya biar agar benda rohani ini Dua hal apa? sih yang didoakan. Bendanya itu sendiri supaya dikhususkan tadi kan. Kata kunci itu kados tadi tuh, dikhususkan untuk Tuhan dan orang yang menggunakannya. Dua itu. Jadi bukan hanya bendanya, tapi orang yang menggunakannya dikuatkan dalam iman terutama dengan benda itu. Oke. Atau benda itu membantu orang menguatkan imannya. Gitu. Oke. Kalau yang lagi di gereja juga nih Romo, ini misalkan banyak sekali umat saudara-saudara kita di luar umat Nasrani gitu ya. Wah, berarti umat Katolik nih patung nih, berdoa ke patung. Nyembah patung. Ada, patungnya sendiri sudah buat kita yang umat Nasrani, umat Katolik pasti paham ya sudah diberkatin. Kita tidak berdoa ke patung gitu. Kita jadi punya apa ya, tanggung jawab nggak sih kalau saat ada pandangan orang luar seperti itu? Bagaimana kita menjelaskan ke saudara-saudara orang kita yang ini secara ringkas gitu ya biar kita ngerti. jelaskan bahwa kita ini sarana berdoa, ada atau nggak ada patung kita nggak ada masalah. Cuman kalau dengan adanya patung kita terbantu. Oh, Bunda Maria, patungnya Bunda Maria, visualnya ya, oh Bunda gitu. Maria gitu ya, oh wajahnya begitu adem, aduh tersentuh. Kadang-kadang orang dengan memandang patung, aduh banyak utangnya. Banyak utangnya. Cuman contoh loh ya ini. Contoh, Kalau ada contoh. kesamaan fiktif belaka ya, maaf ya, tidak Iya. bermaksud menyinggung ya, maaf ya. Iya, kena juga. Dia Ya cicilan rumah belum beres. tapi ini yang banyak itu kan nggak banyak. Iya. Rutin kan. Belum lagi kan cicilan yang waktu itu novena 9 kali dikabulin kan Son. dikabulin Lu lagi punya waktu utang itu. apa? Sama Bunda Maria. Jangan nanti ria lagi. Oke, terus gimana Rama tadi? Jadi patung itu membantu untuk kita bisa lebih apa sih menggunakan hati. Iya, betul. Karena secara visual manusia kan suka sosok visual. Iya betul. Manusia Memang tuh, begitu. Betul, itu karakter. Manusia kan makhluk jasmani rohani. Betul. Jadi dengan fisik kita membantu. Oh Bunda Maria, oh teduh ya. Oh datang, oh tenang sekali hatiku. Bahkan beberapa orang hanya dengan memandang patung Bunda Maria, dia sudah setengah masalahnya selesai. Utangnya masih ada tuh 3M. Masih dibayar. Tapi jadi utang lupa tuh. gitu. Iya. Minimal lupa bentar gitu. Lupa bentar tapi kemudian dikuatkan. Kan Yuk, kadang-kadang bisa, yuk, orang gitu. kalau ada masalah kan bisa menyerah kan. Iya, Pilihannya kan iya. dua.
menyerah atau bertahan lalu mencari solusi. Oke. Jadi itu membantu kita berdoa gitu. Oke, itu tentang patung yang tadi di gereja, Di gereja. yang orang awam mungkin lihat orang Katolik nyembah patung gitu ya. Kalau saya justru mau nanya tentang ini, Pastor, kalau tadi yang masalah benda rohani didoakannya tujuannya apa? Maksudnya untuk orangnya ternyata ada juga untuk si orangnya benda. juga ya, jangan lupa orangnya Iya, juga. Betul, nggak cuma benda tapi orangnya juga. Iya. Nah, justru saya mau nanya kalau sekarang nih Son lagi musim yang namanya jualan online. Jualan online. Orang kalau mau beli benda rohani pasti banding-banding toko rohani yang di paroki sama yang di toko online. Oh. Nah, Maksudnya usaha pribadi berarti bukan, bisnis. Bukan. Gua butuh salib nih. Cek. Kita mau beli kita mau beli. maksudnya. Cek di ada toko rohaninya gereja dan cek di online. Iya. Pasti ini fenomena sehari-hari. Kalau di online biar gratis ongkir belinya 3. Lebih murah jatuhnya daripada yang di toko rohani gereja. Ini angle Nodi selaku Angle pedagang saya, ya. Selaku pedagang dan selaku suami yang istrinya tukang belanja online. Dia sangat memahami dia. Iya. Sekarang beli 3 nih. Oke, datang 3 barangnya dari online. Diberkatinya satu persatu atau semuanya? Biar sekalian. Transaksinya kan sekali. Nah, satu struk. Iya, satu struk ya. Karena datangnya udah 3 benda nih. Langsung 3 3 gitu. 3-3-nya Kalau aja. enggak Not, Langsung jangan aja. dibongkar dulu. Datangnya masih dalam dus. Nah, dusnya diberkati. Isinya 3 nih. Jadi sekali doa, dapat 3. Atau gimana? Langsung semuanya. Jadi pemberkatan tuh memang masing-masing diberkati, tapi bisa banyakkan langsung. Itemnya beda-beda pun bisa. Ada rosario 3, salib 2, skapulir patung 4. Jadi berapa nih totalnya? Ya kita ngambil untungnya juga tipis, Romo. Jadi transaksi begitu kita. Tapi maaf, dari situ pertanyaan saya berlanjut nih, Romo. Jadi boleh langsung ya. Boleh langsung. Boleh Itu Nggak usah satu-satu dong. Iya. Pertanyaannya berlanjut. Maaf. Barangkali ada yang masih sesat di luar sana ya. Apakah benda rohani yang sudah diberkati oleh seorang pastor boleh diperjualbelikan? Tidak boleh Kan jawabannya. doanya untuk orang itu tadi salah satunya. Karena kan maaf, ini ya kadang kalau misalkan di online kita bisa nemuin apa aja kok gitu. Kalau kita cari misalkan benda rohani yang sudah diberkati, siapa tahu ada gitu kan. Tapi tidak boleh. Ya justru yang belum diberkati itu. Itu boleh. Tapi kalau yang sudah diberkati kan itu benda sifatnya biasa itu. Personal ya berarti. Tapi kalau masih benda rohani biasa itu boleh diniagakan ya. Boleh saja. Oleh siapapun. Itu kan barang seperti yang lain-lain. Iya, oke. Hanya memang dibuat untuk peralatan doa, perlengkapan doa gitu. Tapi statusnya secara rohani atau spiritual ya barang biasa. Itu dia diperjualbelikan juga tidak apa-apa. Iya. Gitu. Nih si benda rohani ini kan sesuatu yang mungkin banyak umat Katolik pun belum tahu bagaimana nge-treatnya. Yang sudah terlanjur nih Romo membuang ke tempat sampah. Maksudnya terlanjur yang sudah atau baru-baru ini mungkin orang baru tahu sekarang. Baru tahu sekarang. Ya. Baru nonton post. Aduh. Saya baru kemarin ngebuang patung ini gitu. Terus mesti gimana? Kalau masih reachable apakah kita ambil kembali atau kita doakan kah? Pertama kita mencari sampai ketemu patung itu. Serius nih Rom? Aku nggak bisa ngebedain serius sama nggak nih. Ini serius. Cari sampai ketemu. Ke TPS Alwi Gajah dong. Bisa jadi. Iya harus masuk ke situ. Waduh. Ini serius Rom? Gue dari tadi nggak berani ngomong. Gue liatin Romo aja mulu. Jadi harus cari sampai ketemu. Tapi kalau bertindak begitu lu bodoh. Nah itu maksudnya. Gua udah sangka ini pasti nggak serius ujungnya. Ya. Sony udah. Sabar Pak, sabar. Ngapain? Ya gimana? Dan kita nggak tahu kan kalau gajah, kalau kancil atau kemana kan nggak tahu kan kita. Dan lu nyari potongan lilin. Yang nggak sadar udah lu cemil. Iya. Oke, berarti jangan ya. Tapi kalau seandainya di rumah masih terlihat belum diangkut misalnya, ambil aja. Ambil ya untuk kita perlakukan dengan lebih baik. Nah yang sudah terlanjur ya sudahlah. Apakah kita perlu mendoakan itu, perlu melaporkan itu? Ya ginilah. Kalau terlanjur ya mau gimana ya? Apalagi, waduh saya 50 tahun lalu.
Udah ulang tahun emas. Iya. Udah ulang tahun emas. Waktu saya masih tinggal di Soreang katanya. Terus gimana gitu. Emang apa barangnya? Sumbu lilin. Waktu dia masih muda Masih ternyata. muda. Terus yang nonton sekarang udah mama kan. Aduh, Iya, dia sumbu lilin. teringat kembali. Yang sudah berlalu Ya. biarlah berlalu Iya. berarti ya Pastor Kan ya. Kalau orang salah karena ketidaktahuan, salahnya dikurangi. Nah, Walaupun tetap salah. Iyalah sih, iya. Salahnya adalah kenapa lu nggak tahu gitu salahnya. Iya. Tapi apakah ini menjadi hal yang sekunder untuk umat Katolik ketahui? Karena biasanya kita terlalu sibuk dengan ritual-ritual sehari-hari yang menjaganya dengan akhlak. Iya. Betul. Ini adalah sesuatu yang boro-boro mikirin lilin atau patahan patung gitu. Ini kenapa jadi pandangannya jadi hal yang sekunder atau mungkin tersier mungkin pasti. Nah, Ya dan sepertinya kayak gitu ya. Nggak pernah dibahas-bahas juga Iya, ya. jarang. kalaupun ya dibahas di mana gitu, apakah Iya, lagi medianya apa? katekumen, apakah lagi mana gitu Pastor? Hmm. Kapan sih saatnya Iya, ini tuh? kapan ya? Ya nanya balik. Sekolah minggu juga belum Nggak tentu ada. gitu dikasih Sepertinya tahu. nggak pernah lihat materi Jarang. pembahasan yang mengenai patung harus gimana gitu ya. Betul, jarang. Nah itu maksudnya kenapa bisa ada pandangan seperti itu Pastor, bahwa ini nggak penting gak sih untuk umat Katolik, padahal ternyata wah Ya, coy, penting. sepenting itu Karena gitu. kuncinya adalah benda tadi itu dikuduskan Ya. untuk Tuhan. Mm-mm. Itu kuncinya, pengudusan pemberkatan tadi itu. Nah, Jadi kenapa kalau sudah terlanjur ya udah deh, pas ke gereja, pas misa terus Tuhan, saya berdosa telah membuang patung yang itu kalau gereja. Maafkan Ya, saya gitu, maafkan Tuhan. saya, Tuhan. Tapi nggak Iya. usah pengakuan dosa kan? Ya pas pengakuan dosa bisa diungkapkan. Bisa diungkapkan Ya. juga Pastor, secara tidak waktu itu sengaja. saya membuang Bunda Maria. Membuang Bunda Maria. Oke, nak, kamu akan dibuang dari kerajaan surga mulai dari sekarang. Ya bagusnya nanti pas pengakuan dosa disampaikan lah. Karena Iya, itu kan iya. juga salah, tapi kita kalau nggak tahu tadi dipukulnya sedikit. Berarti ini bisa jadi usulan juga nih. Iya. Bahkan kalau memang ada katekisasi yang misalkan untuk komuni pertama gitu dan lain-lain, mungkin ini bisa jadi materi yang bisa disisipkan gitu ya Pastor ya. Sakrarium. Sakrarium, karena orang banyak Iya. nggak tahu nih tentang Cuman sakrarium. sebelum itu masuk ke materi, paroki menyediakan sakrarium. Nah, ingat. Betul. Ingat. Berarti ini juga bisa disebarluaskan informasi kayak newsletter, Ya. itulah informasi dari Iya, paroki tiap minggu. iya, kan ada tuh apa sih namanya, yang berita-berita minggu itu. Iya, newsletter model gitu. Nah, tapi takutnya nih khawatirnya ada beberapa paroki yang belum paham bagaimana cara membuat sakrarium. Sakrarium. Itu ada standarisasi yang Ada. dikeluarkan oleh siapa sih? Pastor? Oleh gereja Katolik. Ya, tapi standarisasi bukan dalam arti ukuran ya, Iya. Heeh. tapi lebih kepada bentuknya seperti Kelayakannya semua. gitu ya. Ah. Di dekat sakristi atau di tempat yang layak. Jangan di dekat tempat sampah yang nggak layak gitu ya. Artinya nggak mungkin paroki nggak tahu ini kan? Tahu. Kalau Pasti nggak tahu. datanglah ke Subang. Ketemu sama pastor yang satu ini. Oke. Kita adakan kursus pembuatan sakrarium. Workshop. Ya, Bu, workshop pelatihan. Iya. Nanti kita ukur-ukur berapa ukurannya. Iya. gitu Jangan bisa cuman lah. makam Katolik doang yang ada, ya sakrarium Ya. juga harus ada Nah, ya. Mumpung nih ngomongin makam nih. Kalau Aduh, pakai duh. ya kita pakai istilah kan sakrarium tuh Makam makam benda benda suci. rohani. Makam benda rohani, Iya. jangan makam manusianya saja, tapi makam Iya, benda rohani makam harus benda ada. Mungkin rohani. ada teknik melempar sendiri kayak yang apakah gini benar atau Wah, detail dong. Ya, itu sih kan main gundu itu mah. Udah. soalnya ini bisa aja nih. Tadi kita udah naik loh, udah mulai ini keren kan, mulai bermutu kan. Lempar Kenapa gundu. sekarang kita hancur lagi ini, aduh. Mungkin kalau saya dihadapkan di depan sakrarium ya, kan nggak tahu nih Iya. gimana lemparnya. Ada orang yang overthinking kan? Gini Apa kita. gue mesti berlutut Apa dulu berlutut? gitu ya? Padahal mah buang aja. Ya masukin aja Masukin gitu. biasa Ya, aja. Ya, kalau bahasa Jermannya tong di baledog oge gitu. Tong dijieun hese da. Gitu ya. Micin mah Udah da simpen gitu. aja di situ. Tuh. Boleh dibersihkan gak benda rohani, Pastor? Satu pertanyaan lagi dari saya. Penasaran. Eh, Karena kan salib pertanyaannya itu, gimana? salib itu atau rosario atau apa mungkin berdebu. Oke. Boleh dibersihkan enggak? Aduh, ini mah kepala Tuhan Yesusnya berdebu, mau dibersihin udah diberkati, takut Gue tanya nggak balik nih, sopan. gue tanya balik nih. Boleh nggak lu mandi? Boleh. Ya sama, boleh. Oh, boleh. Dimandiin atau dibersihin? Itu dia. Kalau dimandiin kan kita celup tuh Itu benda identik rohaninya. dengan budaya juga bisa Iya. jadi memandikan benda suci. Oh itu memandikan keris itu. Iya. Ya nggak usah begitu juga. Nggak usah. Biasa aja demi kebersihan ya kita sikat-sikat atau Iya. kita elap pakai kain basah. Punten-puntenan dulu nggak Iya. apa-apa ya. Iya. Tapi justru bagus.
Jangan sampai nanti patung Bunda Maria dia berdebu, kan Bunda Maria cantik. Iya. Berdebu kurang glowing kan? Glowing. Jadi penasaran benda rohani ini, Pastor, kan biasanya benda rohani karena sifatnya adalah benda yang tidak punya dia non organik umumnya. Iya. Tapi ada, gue masih nyimpen ini Not. Apa? Potongan palma. Jadi gue sisipin di salib. Waktu Minggu Palma. Minggu Palma. Iya. Di bawah nih. Itu kan udah diberkati tuh. Iya. Taruhlah di salib. Kita kan tahu masa tayangnya karena dia benda organik. Iya. Ini ada sekian itu akan layu, akan tidak enak dipandang. Nah, yang punya masa tayang tuh gimana? Biar Romo aja yang jawab karena saya udah tahu jawabannya sebagai umat Katolik. Ya udah, jawabannya gimana? Enggak, atau Romo aja yang ngomong, saya sih nggak apa-apa. Iya. Mau saya yang ngomong nih. Nanti kalau salah tolong dibenerin ya. Iya, betul. Biasanya. Ya salah. Belum. Udah salah-salah aja. Biasanya kalau misalkan daun palma itu akan dikumpulkan di periode tertentu, biasanya menjelang Rabu-Abu, betul ya? Betul sekali. Katolik ya Mas ya? Gua jadi Katolik udah lama. Katolik ya Mas ya? Nah, ternyata tahu loh dia. Saya udah bertahun-tahun itu. Dikumpulkan sesaat sebelum Rabu-Abu, biasanya ada masanya ya, mau sebulan apa 2 minggu sebelum Rabu-Abu. Jadi mendekati Rabu-Abu, seminggu sebelumnya kurang lebih, umumnya ada pengumuman sih di gereja. Iya. Kalau yang lupa ya sudahlah, itu berarti tinggal di sakrarium lagi dong berarti dong ya. Iya ya. Untuk selembar daun. Kita harus ke Subang, Bro. Dibawa supaya kan nanti dibakar menjadi abu. Kalau itu memang jawabannya begitu. Oke. Lalu nanti dibuatlah abu di dahi. Di dahi. Nah, itu abu dari mana? Itu dari palem-palem itu. Palem-palem itu buat yang nggak tahu. Betul. Bukan film, bukan abu dari film ya, dari palem. Oh iya. Palma. Bukan Abu Marlo juga. Iya. Itu teman kita. Iya, bukan abu gosok. apalagi. Oke, kalau gitu secara kita balik ke konsep awal nih, Pastor. Apakah emang ada konsepnya kita ini? Pertanyaan saya itu. Kita tidak kembali ke konsep awal nih, Pastor. Ya, tidak kembali ke konsep awal. Ceritanya si Sony mau bridging. Apakah benda suci ini tipis-tipis identik dengan mistis? Mistis yang dimaksud apa nih? Mistis dalam hal, karena kan kita mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat nih. Doa juga pun sebenarnya itu sesuatu yang abstrak. Ini tentang keimanan gitu. Tapi ada saat tadi kita menganggap benda ini untuk penyelamat, bisa untuk pengingat. Jadi tipis nggak sih antara ini hal yang suci, tapi ada unsur mistisnya. Jadi identik itu nggak sih? Gitu ya? Oh, berbeda, jauh berbeda. Karena pada akhirnya ada benda atau enggak, kita nggak ada soal. Pada akhirnya. Iya. Tidak ada benda pun tidak soal, ada masalah. Kalau yang mistis itu kan bendanya itu penting. Contoh perdukunan itu maksudnya kan. Iya. Bendanya menjadi penting, nanti lu tanam ini. Matanya takut keluar. Serem. Lagi dramatisasi. Ya mati deh. Gue takutnya matanya keluar loh Sono. Iya, aku tadi udah mau ngasih sesajen. Bendanya kalau mistis itu ya. Iya, bendanya. Iya. Bendanya dianggap punya kesaktian. Pada akhirnya kita nggak begitu. Kita Tapi lebih kepada penting. tanda dari apa yang nggak kelihatan. Bunda Maria kita nggak bisa lihat. Iya. Tapi ada tandanya. Iya. Tapi tanpa tanda kita tahu ada Bunda Maria. Ada juga orang yang nggak butuh, nggak masalah. Iya. Asal memang berbeda. sudah ingat sendirinya gitu ya. Karena kita juga bisa kan, tandanya ada di pikiran kita, di dalam hati kita, membayangkan, mengimajinasikan, bisa juga. Namanya doa kontemplasi. Nah, ini bisa beda jadi bahasan lagi sendiri nih. nih, doa kontemplasi. Lalu juga tadi yang urusan permagikan juga nanti barangkali banyak bisa ngobrol sama Pastor ya Bayu, selama Pastor Bayu ada waktu, kan sibuk sekali. Sibuk Ada Makanya waktu kita hidup di kalau- dunia ini maksudnya? Bukan, Bukan. kegiatan. Itu salah satunya. Ya. Gak bisa dipungkiri. Ya. Yang kedua, kapan main lagi ke Bandung tolong dikabari ya. Nanti kita ngobrol. Kabar-kabari. Ya. Kabar-kabari. Kalau bisa mainnya tiap hari ini gitu ya. Untuk main ke sini ke Bandung tiap hari tappingnya. Repotnya adalah ini. Ini ya. ya. Itu saya- Kalau ada waktu kita pasti akan ngobrol lagi. Ya. Kalau gitu gue juga rencana pengen nambah tato nih. Tato Tato? gue gambarnya dus. Dus apa? Nah, di dalam dus ini ada patung. Ada rosario. Kitab suci. Ada kitab suci. Jadi gue punya 3 benda suci, Berarti tapi Iya, dus. iya, iya. Kotak ini ya, Kotak box, boxnya. Iya, boxnya yang gue boxnya. tato. Tato apa tuh? Benda suci, bro. Di dalamnya ada patung.
Kitab suci sama rosario. Bagus. Itu persis seperti waktu perkawinan ya. Apa tuh? Atau merit di gereja kan begitu. Iya, gitu. Nanti kalau ada yang lupa pas merit di bawah itu. Di bawah itu. Boleh dipakai. Pakai yang saya dulu aja. Kan mungkin kan WO-nya lupa. Iya, betul. Saya ada nih. Udah suci. Ngomong-ngomong WO, nanti kita juga bikinnya satu episode yang urusannya tata liturgi gereja, kaitannya dengan wedding organizer di pernikahan. Soalnya banyak gesekan, coy. Betul. Ketidaktahuan rata-rata. Anyway, terima kasih sekali sudah menyaksikan Rumah Noni bersama dengan Romo Bayu. Pastor, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di episode yang lainnya, pastinya lebih menarik dengan narasumber yang menarik juga. Masih bersama Nodi dan juga Sony ya. Bye-bye.